Pak dia MC. Gue juga mau tahu dia datang dari mana yang mana. Kalau lewat kampung gue duduk di sini. Makan sekuteng di pasar Jumat. Mampir dulu di Ramadhan. Ayo datang sama rombongan dengan segala hormat. Mohon diterima dengan sangat senang hati. Kalau makan buah kenari jangan ditelan-telan biji-bijinya. Kalau lu udah niat datang kemari, gue pengen tahu apa hajatnya. Ada siang, ada malam, ada bulan, ada matahari. Kalau bukan antar perawan yang di dalam, kagak bakalan nih laki gua antar kemari. Kagak salah abang tanam Mariani, tapi sayang kagak ada lampunya. Gak salah abang pergi kemari, tapi sayang Neng Maisa udah ada yang punya. Bang yang dicintai mana atunya? Sampai di mana tetap dibelain. Biar katanya emang Neng Maisa udah ada yang punya, sampai mati dia tetap jadiin. Udah lumping dari Tangerang, jadi mati dari menantu. Pasang kuping lu terang-terangan, hadapin dulu jago gue satu per satu. Bintang seawan-awan, ayo hitung 1001. Berapa banyak abang punya jagoan, ayo bakal hadapin satu persatu. Oke, lanjut. Oke, ini tamu-tamunya kalian jelasin. Oke, ada nih yang ngasih tahu atau menjelaskan tentang ininya ya? Siapa ini? Gimana? Prosesnya. Oh. Ini mereka nikah. Ini cowoknya, ini ceweknya. Jadi ini mereka ada bangga. Ada Betawi bu. Kok nanya ke mereka sih? Katanya. Oh, oke, lanjut. Ini mau menjelaskan, bawa dulu tamunya ke sono. Ayo silakan ke sana. Pengantinnya nggak disuruh duduk. Oke. Pisau beneran. Siraman. Sorry ya. Oke, teman-teman, kami akan menjelaskan apa sih ini dan proses untuk adat pernikahan Betawi. Oke. Yang jelas Ini apa ya kak? Sabar ya, Oh iya, sabar. Oh iya belum. Ayah, silakan jelaskan apa siraman. Bu, maksudnya adat Betawi ini agak repot. Sini belakang ayah. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya siraman. Siraman itu di dalam adat Betawi biasa dilakukan sehari sebelum menikah. Oke. Maka dari proses ini adalah membersihkan diri agar tubuh calon mempelai wanita atau nona mantu harum. Oke. Siraman berisi kembang tanam yang dicampur dengan daun jeruk purut, pandan, akar wangi, daun mangkokan dan serai. Oke. Setelah acara siraman, calon pengantin wanita itu menjalani upacara tanggas atau buang, semacam mandi uap gitu bu. Oke. Tujuannya adalah untuk membersihkan bekas-bekas perawatan lulur yang masih tertinggal di pori-pori atau menghaluskan kulit. Oke. Nah selanjutnya itu ada yang Ngeri namanya sama ngeri dan potong jantung. Silakan dijelaskan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada namanya Ngerik. iya ngerik dan potong centong. Nah ngerik itu adalah merupakan proses membersihkan bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kening, di setengah perut dan leher calon pengantin wanita. Biasanya ngerik ini dilakukan di kamar calon pengantin wanita.
adat Betawi yang dilaksanakan cukup meriah karena dia dihadiri oleh kerabat-kerabat dan teman-teman calon mempelai perempuan. Ritual pemakaian pacar dilakukan oleh tukang tiare dan keluarga serta teman-teman calon pengantin wanita. Ritual pemberian calon pacar dipandu oleh tukang tiare dimulai dari ibu calon mempelai wanita, dilanjut oleh para sesepuh serta kerabat dan sahabat dekat. Biasanya calon mempelai wanita didandani dengan busana dan tata rias ala noni, yakni riasan tipis dan berbusana kebaya encim. Selanjutnya ada ngerudat yang akan dijelaskan oleh Najwa. Nah, acara ngerudat ini tuh kayak acara arak-arakan Bu, dari pengantin prianya. Itu tuh dibawa rame-rame sama rombongan. Terus itu tuh pakai kayak prianya ini nanti pas udah mau deket sama rumah si cewek itu bakal nyalain petasan. Nah, petasan ini yang berarti bahwa si pengantin pria itu tuh sudah mendekati rumah si cewek itu. Nah, itu juga buat ngasih tahu kalau misalnya kayak jagoan-jagoan ini harus keluar dengan petasan-petasan itu. Acara ini tuh berlangsung meriah karena bawa rombongan. Setelah itu acara palang pintu yang tadi kita coba yang tadi kita praktekkan. Nah, itu tuh palang pintu tuh acara yang dimana adat dari Betawi yang mohon izin nih buat si calon prianya buat masuk ke dalam pelaminannya si perempuan. Dites dulu nih, lu bisa kagak gitu. Ya kayak tadi adu pantun. Di situ gak cuman kalau tadi kita cuma adu pantun kan. Kalau aslinya palang pintu itu ada adu pantun, adu silat, terus nanti dites si cowoknya mengaji. Nah, itulah yang disebut dengan palang pintu. Nah, akad nikah tadi dijelaskan sama Catherine. Nah, akad nikah ini itu kayak biasa aja, kayak ada nikah biasanya. Jadi nanti pihak perempuan meminta izin kepada ayahnya untuk berumah tangga, lalu mereka menikah. Lalu terus di puade ini tuh kayak, jadi nanti setelah pernikahan dinyatakan sah, pengantin pria akan memberikan sirip dare yang diselipkan uang sampai kepada mempelai wanita sebagai lambang kasih atau cinta. Nah, habis itu nanti pengantin laki-laki itu akan membuka roban tuh yang ini nih. Jadi nanti dia bakal buka ini. Habis itu mereka bakal dilanjutkan dengan sembah dan cium tangan mempelai laki-laki gitu. Baru selanjutnya acara negor. Jadi acara negor ini tuh ya nantinya ini naik di atas bajai berdua. Jadi kenapa dipilihnya bajai? Karena bajai itu termasuk kendaraan yang bisa melewati gang sempit di Jakarta. Terus selanjutnya ada pulang jari. Ini adalah akhir dari prosesi pernikahan adat Betawi. Keluarga pihak pria akan menjemput pengantin dengan membawa makanan dan buah-buahan sebagai rasa syukur pernikahan. Setelah itu pasangan suami istri ini bisa tinggal di rumah yang sudah disepakati. Demikianlah untuk prosesi pernikahan adat Betawi yang penuh filosofi dan makna. Kenapa diganti? Mau foto? Oke, udah ya, thank you ya. Selanjutnya kita acara saling-saliman dengan pengantin ya. Oke. Oke. Salam-salaman. Udah selesai salam-salaman. Andy, thank you banyak-banyak. Nah, kalian akan menyaksikan yang namanya proses nikah dari adat itu sendiri. Yang pertama itu ada bapak pengantin. Nah, pengantin pria dan rombongan tiba di lokasi pernikahan. Disambut oleh keluarga pengantin wanita dengan tarian tabu dan bunga. Selanjutnya ada upacara seserahan. Nah, biasanya pengantin pria dikalungi bunga melati oleh ibu pengantin wanita sebagai simbol keterimaan.
didampingi oleh wali dan saksi. Ayam sorry. Pengantin wanita bergabung lalu Penghulu. Pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Lucu ya? Ya. ada terima mahar dan buku nikah. Belum. Oh mahal Ya. Setelah akad nikah biasanya akan dilakukan upacara sungkem, di mana pengantin bersimpuh kepada orang tua memohon doa restu. Silakan. Oh ini orang tua ya, perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Oh, oke, orang tua laki-laki mempelai Memohon doa restu laki-laki. ini adalah tanda bahagia dan ungkapan terima kasih kepada orang tua. Selanjutnya ada upacara nincak endong. Nah biasanya pada upacara ini pengantin pria menginjak telur sebagai simbol kesiapan menjadi kepala keluarga. Setelah itu pengantin wanita mencuci kaki suami sebagai tanda bakti. Oh, oke. Oh my god. Oke. Setelah itu ada upacara buah pikuk, di mana pengantin saling menguapi sebagai tanda kasih sayang dan kemandirian. Berdiri. Mana tadi mie ayamnya? Oke. Saat itu ada prosesi pranikah. Prosesi pranikah akan dijelaskan di standar ini. Oke. Silakan tamunya ke sini. Silakan. Tian ya. Ya Tian dan Esther. Mendengarkan penjelasan. Nah, sebelum kami menjelaskan, kami mau ngasih tahu dulu. Nah, di sini kami ada membuat sebuah aksara Sunda. Apa tuh? Nah, aksara Sundanya itu berarti pernikahan adat Jawa Barat. Nah, aksara Sundanya ini sudah 100% bisa Ini. di-scan atau enggak nanti akan keluar muncul tulisan. Mana scan-nya? Ya nggak bisa maksudnya. Nah, oke, selanjutnya kami akan menjelaskan prosesi pranikah sebelum proses nikah sendiri. Boleh ya. Oke. Jangan lupa tap-tap guys. Jadi itu tadi kan kita sudah saksikan bagaimana proses pernikahannya. Nggak banyak. Nah, tapi sebelum acara nikahnya itu ada acara pernikahannya dulu sebelum kita menyambut pernikahannya. Yang pertama itu ada yang beromong atau singkatnya kalau di bahasa kita itu jadi calon pengantin pria itu mencari tahu status dari wanita yang ingin dia sunting itu gimana. Jadi dia tanya apakah dia itu sudah disunting ataupun belum. Jadi kemudian itu bisa ditentukan apakah menjadi untuk syutingnya atau tidak. Jadi setelah itu baru kita bahas mengenai waktu lamarannya. Yang kedua adalah itu dalam atau melamar. Nah, jadi tadi kan di awal kita udah mengetahui status wanita yang disunting sama pengantin pria kan. Nah, ketika udah tahu itu, selanjutnya kita bisa calon pengantin pria ini datang bersama keluarga terdekatnya supaya menentukan waktu pelamarannya itu mau kapan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah seseran. Nah, ketika keluarga pengantin pria ini datang, dia tuh membawa barang seserahan. Nah, ketika selanjutnya pasti akan barang-barang seserahan itu akan diberikan kepada calon pengantin wanita. Nah, biasanya itu barang-barang yang diberikan antara lain adalah uang yang sebesar 10 kali lipat dari uang yang dibawa pada saat melamar. Nah, lalu yang keempat ada ngecangkan aisan. Upacara ini biasa dilakukan di hari acara dan diselenggarakan di kediaman calon pengantin pria. Ini rangkaian acaranya itu dimulai dari calon pengantin keluar dari kamar dengan didampingi orang tuanya. Lalu sang ayah akan melilitkan, sang ayah dan ibu akan melilitkan kain di leher putihnya menuju ruang tengah. Yang kelima itu tahap ngaras. Ngaras itu tahap di mana kedua mempelai membasuh kedua telapak kaki kedua orang tua sebagai bukti bakti mereka. Dan yang keenam itu siraman, di mana ini ritual untuk pemandian kedua pengantin dengan 7 macam bunga. Dan ini sebagai bukti kesucian dalam membentuk rumah tangga. Dan yang ke-7 itu ngerik. Ngerik itu seperti mencukur wajah bulu-bulu halus
di wajah. Bertujuan untuk memaksimalkan waktu dirias, maksudnya lebih bagus gitu. Dan yang ke-8 itu ngeyukser. Ngeyukser itu kayak minta persetujuan, izin kepada kedua orang tua, dan nanti orang tua bakal kasih nasihat kepada kedua pengantin. Oke. Nah, tadi sebelumnya kami ada jelasin proses nikahnya. Nah, kalian pasti mau tahu dong apa sih arti dari telur, terus arti dari sapu lidi. Sebenarnya ada juga barang sapu lidi tapi tidak kami tampilkan. Nah, pertama itu ada melati. Nah, dalam tradisi siraman, melati ini melambangkan kesucian atau kesederhanaan. Nah, kesucian bunga melati ini menggambarkan harapan agar calon pengantinnya nanti itu memasuki kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih dan tulus. Nah, selanjutnya nah, ada baju juga, baju adat yang digunakan oleh pria itu biasanya jas buka praweng dana. Nah, biasanya jas ini tuh melambangkan kejantanan dan kewibawaan. Untuk warnanya biasanya disesuaikan dengan pengantin perempuannya, jadi kita putih, merah juga. Selanjutnya ada telur yang kalian lihat tadi pas upacara nicah endok atau penginjakan telur. Nah, telur ayam ini simbol kemauan bulat kedua mempelai itu agar bertanggung jawab dengan perannya. Jadi dalam memiliki keturunan, mempelai ini biasanya diumpamakan sebagai lendir itu sendiri. Ya, selanjutnya ada sapu lidi. Nah, sebelum menginjak telur itu kita biasanya dilakukan upacara seperti membakar api lalu dimatangkan. Nah, biasanya sapu lidi ini berjumlah 7 tangkai. Makna simbolisnya kedua pengantin diharapkan tidak mudah marah karena lidi yang memiliki sifat keras atau tidak mudah patah. Jadi karena sifatnya lidi itu keras, jadi semoga seketika dipatahkan itu tidak menjadi pemarah. Selanjutnya ada elekan, yaitu potongan bambu yang diambil tidak dengan basah, jadi di dalamnya itu dibuang. Nah, sesuatu yang kosong. Hal ini sebagai petunjuk bahwa kedua mempelai ini harus berilmu, jadi tidak kosong seperti isi bambu tersebut. Nah, yang terakhir ada kendi kecil. Nah, biasanya kendi kecil ini digunakan setelah menginjak telur. Jadi kendi kecil itu akan dipecahkan dar gitu. Nah, kendi kecil ini berisi air bening, melambangkan alat pembersih dan sebagai pendingin atau penentram suasana di kala api sedang muda. Jadi sekian proses pernikahan dan nikah kami yang bisa kami jelaskan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Udah jelas banget ya. Jelas banget sumpah Nadio. Terima kasih semuanya. Salaman sama pengantin. Boleh kita salaman sama pengantin? Mana pengantinnya? Pengantin. Harap jangan main dulu ya. Boleh? Boleh salaman. Sini pengantin. Udah dibuka aja pengantin bunganya. Oh, bunganya mana tadi? Bunganya ini kami bakal dengan kreativitas. Iya, lucu deh. Boleh salaman dulu yang perempuan. Jelek. Selamat. Lagi dong. Boleh Christmas. Thank you. Lo kok arasnya nggak disalam sih? Boleh salaman. Ulang. Oke, terima kasih ya kelompok dari kelompok Betawi sama kelompok Sunda ya.